adalah kesempatan hidup ini.
beribadah di rumah pada saat ini. Kita bersyukur untuk berkenaan Tuhan, kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama beribadah pada perayaan Natal ini. Kita akan mulai rangkaian ibadah kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Barisan prosesi memasuki ruangan. Silakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur untuk pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh beribadah pada saat ini di tempat ini. Kita akan masuk kepada kata sambutan. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Koordinator Natal Bapak LS PR Harian JSE. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul di gereja kita pada saat ini. Dan begitu juga Bapak Ibu yang mendapat tempat di pelataran gereja kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu jemaat yang mengikuti acara ini di rumah kita masing-masing melalui live streaming. Kita sama-sama bergembira dalam merayakan Natal pada tahun ini dengan tema Natal kita adalah
mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Bapak Ibu sekalian, Natal kita tahun ini dilakukan dengan sederhana dan penuh mengikuti protokol kesehatan. Itu semua kita persiapkan dan kita lakukan bersama untuk memenuhi bauan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, untuk juga jamin bahwa kita dapat menghindari persoalan penyakit yang terjadi pada saat ini. Namun demikian, kita gunakan waktu, kita gunakan tenaga kita gunakan kesempatan ini untuk memuji Tuhan di dalam perayaan Natal. Kami berterima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, yang mengikuti acara ini, begitu juga yang telah memberikan dukungan kepada kami sebagai panitia Natal. Kami ditunjuk oleh majelis kita sebagai koordinator, dan kami menyadari bahwa pelaksanaan ibadah Natal maupun rangkaian-rangkaian kegiatan Natal gereja kita tahun ini dengan keadaan yang sederhana kita lakukan, dan mungkin dalam hati kecil kita muncul semacam perasaan agak terenyuh karena kita tidak dapat merayakannya sebagaimana tahun-tahun lalu. Tapi biarpun begitu Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama menerima kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Sebagaimana tema kita, Immanuel, Tuhan beserta kita dalam menghadapi segala gelombang, dalam menghadapi segala keadaan kehidupan kita. Dan kita yakin, kita semua, terlebih khusus jemaat GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua Medan, beroleh pengasihan dari Tuhan, beroleh perlindungan dari Tuhan di dalam kita menjalani hidup kita ke depan. Kita juga mengucapkan terima kasih karena pada perayaan ibadah kita pagi hari ini, Bapak Bishop Kristi Wilson Sinurat berkenan memberikan renungan bagi kita. Terima kasih Amang Bishop, dan kiranya lewat ibadah ini dan renungan yang akan kita dengarkan, kita sungguh-sungguh dikuatkan. Akhir kata dari kami sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus memohon maaf jika di sana sini terdapat kekurangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam. Selamat Hari Natal. Selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dan ucapan selamat Natal dari yang mewakili jemaat, yaitu Bapak Dr. Andus Sahala Nainggolan MM. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau berbicara boleh katanya dibuka. Salam. Orang gogo nang sarapan depe oro teh. Terlalu tegang saya lihat ini Natal kali. Santai aja Amang Inang. Karena Tuhan ada di sini. Aturan udah kita tepati. Udah kita fresh santai. Salam. Baik, pertama saya mohon izin
karena ditunjuk mewakili jemaat, berarti saya berbicara atas nama jemaat. Gini Bang ya. Pertama, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita, bahkan memenuhi segala keperluan kita. Terlebih ketika hari ini kita bisa berada di tempat ini untuk merayakan Natal, tentunya itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Karena banyak orang hari ini nggak bisa merayakan Natal. Kita masih bisa sehat, mari kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Mari kita hidup dengan meneladani Yesus Kristus. Amin. Yang pertama yang saya hormati, Amang Bishop, yang ini kali yang kedua Amang ya. Kemarin di kisaran Natal Pendeta Majelis 3 kabupaten, saya juga bertemu dengan Amang ini sebagai khotbah. Saya mewakili pemerintah Batubara, Pak Bupati. Selamat datang Amang. Yang berikutnya Amang pimpinan jemaat di sini, Amang Saragi, beserta seluruh Amang pendeta dan pelayan semua di sini, majelis, speaker, terlebih kepada jemaat yang terkasih. Pertama saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai mewakili jemaat kami hanya menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada pimpinan jemaat di sini bersama seluruh majelis speaker yang telah melakukan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kami berharap gereja ini semakin maju, semakin bisa bekerja sama, bisa saling bahu-membahu, bisa saling membangun untuk membesarkan kerjaan Tuhan. Yang berikutnya, mari kita saling mengasihi. Kalau tadi malam Amang Pendeta Rumah Horbo berkhotbah, saya pikir sudah jelas ya, ada 3 poin yang sudah disampaikan. Mari kita lakukan, kita hilangkan sifat mementingkan diri sendiri, sombong, angkuh, merasa paling hebat, merasa paling yang negatif itu kita buang jauh-jauh dari gereja ini. Saya pikir kita ini punya waktu. Setiap orang ada waktunya, masanya, setiap masa ada orangnya. Kita mari tetap bersama-sama, saling melengkapi, saling menutupi kelemahan, saling membangkitkan semangat kerjasama dalam membangun kerjaan Tuhan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatnya, berkatnya, perlindungannya kepada kita semua. Selamat Natal buat kita semua. Shalom, Horas, Marto Pak Juang Motong, Boido. Selanjutnya, kata sambutan dari pimpinan jemaat Pendeta Japorman Saragi STH. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, selamat Hari Natal. Begitu juga dengan seluruh jemaat yang ada di rumah, kami menyampaikan selamat Hari Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita pada masa pandemi COVID-19 ini dibayang-bayangi oleh berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Namun kita mengimani bahwa Tuhan selalu ada dan bersama dengan kita. Dan atas dasar itulah
maka majelis mengambil kesepakatan kita tetap merayakan Natal mulai dari tadi malam dan juga pada hari ini, walaupun dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dan membatasi jumlah jemaat yang hadir. Demikianlah dulu situasinya. Kita berharap pada tahun yang akan datang kita bisa betul-betul memaknai perayaan Natal itu dengan seluas-luasnya. Yang kami hormati Bapak Bishop yang sudi dan berkenan hadir dan menyampaikan firman Tuhan pada perayaan puncak Natal kita di hari ini. Begitu juga yang kami kasihi Bapak Ibu Majelis, le speaker dan calon le speaker, bahkan seluruh jemaat. Selamat Hari Natal. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan kita bisa tetap eksis walaupun tidak seperti biasanya. Dan program-program gereja kita pun di tahun ini, di tahun pelayanan 2020-2021 tetap dilaksanakan walaupun dengan harapan dan impian di 2021 ada perubahan dari situasi yang sekarang ini. Pada saat kita mengadakan konferensi resort program gereja kita, yang pertama yaitu pembinaan jemaat, pembinaan kerohanian, kemudian pembinaan majelis dan le speaker. Bagaimana kita bisa saling mengasihi dan saling mencintai sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kalau kita sudah bisa saling mengasihi, maka salah satu wujud nyata cinta kasih itu dan juga tugas atau amanat Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan Injil. Salah satu programnya dari gereja kita pada kesempatan ini juga saya sampaikan, yaitu untuk membuka pos pelayanan di tempat-tempat yang masih terbuka peluang untuk membuka pos pelayanan di sekitar kota Medan ini, atau paling tidak membantu para hamba Tuhan atau gereja-gereja yang jauh yang sangat membutuhkan. Itu kita harapkan, artinya buah daripada iman dan pertumbuhan jemaat itu harus kita aplikasikan juga, karena banyak saudara-saudara kita yang masih mengharapkan uluran tangan kasih kita. Yang ketiga, pada seluruh jemaat dan juga Bapak Bishop, kesepakatan majelis gereja ini untuk merenovasi gedung gereja ini. Pada tanggal 21 yang lalu, sekitar pukul 3 sore, plafon salah satu rumah yang kami tempati jatuh. Kami teringat pada waktu kami melayani di GMI Immanuel Simalingkar, plafon gereja itu jatuh, runtuh semuanya kan gitu. Terbayang pengalaman itu kan gitu. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata di lokasi ini ada simpanan yang menggerogoti kayu-kayu yang ada di baik bangunan gereja kita ini, baik bangunan rumah. Kenapa saya katakan pada momen Natal ini Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, supaya kita bergandengan tangan memikirkan itu. Karena ada rayap yang menggerogoti yang namanya kayu, bahkan plafon gereja kita ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi plafon gereja kita ini bisa bertahan. Karena kalau kita lihat di depan ini, baik sebelah kiri, baik sebelah kanan, sudah ada yang berlubang-lubang, itu karena dimakan rayap. Mari kita bergandengan tangan Bapak Saudara untuk merenovasi bangunan ini. Memang pernah doa kami kepada Tuhan pada saat kami dipindahkan di satu tempat,
dan memasuki tempat yang baru, doa saya kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau bisa janganlah di tempat yang baru saya dilibatkan lagi membangun fisik gereja. Pernah saya doakan seperti itu. Tapi pada saat saya masih serah terima dilaksanakan, justru sudah terlihat di depan mata pembangunan fisik begitu. Akhirnya saya minta kepada Tuhan, kalau memang Tuhan senantiasa harus menugasi saya dalam tugas pekerjaan seperti itu, bantu saya. Itu doa saya jadinya. Saya rubah doa saya itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat kami juga sampai di sini majelis bersama sudah mengatakan kita akan merenovasi gedung gereja ini. Sebenarnya kalau ini belum masuk ke pemerintah, sudah didaftar sebagai salah satu situs, saya sebenarnya lebih rindu membangun dari awal kan gitu, dengan format gedung gereja yang bisa 50 tahun ke depan. Tapi teman-teman majelis mengatakan ini sudah masuk salah satu situs bangunan kita ini di pemerintah, jadi kita renovasi saja. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari melalui perayaan Natal ini, tema kita hari ini yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan, bahkan kebersamaan kita dengan Tuhan akan memampukan kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja, termasuk membangun fisik dan membangun kerohanian jemaat. Oleh karena itu, terakhir kami mengucapkan selamat hari Natal. Jangan khawatir menjalani situasi sekarang ini, dengan tetap percaya, dengan semangat, semuanya akan menjauh dari kita. Shalom, selamat hari Natal. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hati dan jiwamu untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Persilahkan jemaat duduk kembali. Kita berdoa.
Maha besar, maha agung Engkau Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang indah ini kami boleh ada di hadirat-Mu pada saat ini. Kami mempercayakan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh dan jiwa kami Tuhan dipenuhi oleh kuasa Rohul Kudus-Mu. Bahkan seluruh jemaat kami yang di rumah juga yang beribadah pada saat ini. Dengan segenap kerendahan hati, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau. Kami mempercayakan ibadah ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nunga Jupang Muse Ari Pestai Hatutubinu Tuhata Yesus ini. Kita memuji Tuhan dari nomor 41 ayat 1 sampai dengan 3. Kami mengundang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk kepada litani Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dia mengatakan kepada kita, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang di waktu petang, sekalipun virus COVID-19. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Biarlah sinar terang-Mu menyinari kami sekalian, agar kami mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tolonglah kami untuk berpengharapan menjalani hidup, khususnya masa pandemi COVID-19 yang mengancam jiwa kami. Saudaraku, walaupun begitu banyak yang membuat kita takut dan khawatir di masa pandemi COVID-19 ini, Ia yang Immanuel hadir berkarya, melindungi dan memulihkan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tolonglah ya Tuhan, agar kami memperoleh pengharapan dan kekuatan baru untuk
melanjutkan hidup yang tengah kami jalani sekarang bersama dengan Yesus Putramu. Sama-sama kita. Tuhan, sinarilah jalan hidup kami dan jadilah Immanuel bagi kami. Amin. Kami persilahkan jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Dewi Hitompul dan Ari Gideon Haryanja. Guide us with your grace.
Halalasni roha godang nahu bari tahonon nunga tubuh si palua di hita jolmaon. Kita memuji Tuhan nomor 63 ayat 1 sampai dengan 23. Kita mendengarkan KUR secara virtual dari P3MI.
kumpulkan persembahan. Persembahan kita kumpulkan di tempat dan ke depan. Kami mempersilahkan kolektan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian BGND Nabadia dari nomor 56 ayat 1 sampai dengan 3. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan hari ini, agar dapat digunakan untuk Kita masuk kepada doa syafaat. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan Allah kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan kami boleh merayakan Natal di penghujung tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih dapat merayakan hari kelahiran putramu Yesus Kristus. Dan hari ini biarlah Engkau penuhi sukacita kami dengan damai sejahtera-Mu, di mana Yesus yang lahir itu sebagai Immanuel akan menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang waktu, terutama pada masa sekarang ini. Kami percaya Engkau selalu ada dan bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah perayaan Natal yang kami lakukan hari ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dan malaikat Tuhan memagari kami semuanya, hingga kami terhindar dari segala maksud jahat iblis, dari niat-niat jahat manusia. Terutama kami terlindung dari penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga sukacita kami disempurnakan oleh karena kasih kuasa Tuhan yang menjagai kami selalu. Bapa di dalam surga, kami teringat buat banyak saudara kami yang tidak bisa bersukacita, yang tidak bisa merayakan Natal seperti kami saat ini, oleh karena kekhawatiran, oleh karena duka cita, oleh karena sakit penyakit. Banyak jemaat Tuhan yang mengalami. Kami berdoa, kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka, kiranya Tuhan menghiburkan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong mereka, sehingga semangat mereka kembali dipulihkan, iman mereka kembali diteguhkan, dan sakit penyakit mereka Engkau sembuhkan. Kepada kesempatan yang lain kami boleh bersama Tuhan beribadah di rumah-Mu ini. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan buat COVID-19. Kami berdoa dan berharap kiranya Tuhan menghentikan penyebaran COVID-19 ini, sehingga tidak menghalangi kami untuk bersama-sama bersekutu memuji Tuhan, bergaul bersama, sehingga tidak akan ada lagi pembatasan untuk bekerja di luar rumah, untuk beribadah di rumah Tuhan, untuk anak-anak yang sekolah dan kuliah di tempat mereka selayaknya. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa kami ini. Dan biarlah kiranya vaksin yang telah diproduksi dan sudah mulai diedarkan bisa menolong kami, memberikan kekebalan tubuh, hingga kami dapat dengan leluasa melakukan aktivitas kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami berdoa buat pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Ternyata Tuhan memberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, baik presiden dan wakil presiden dan semua para menteri, gubernur, bahkan sampai kepada bupati dan wali kota, dan sampai kepada pemerintah terendah di desa-desa. Dengan bergandengan tangan memajukan bangsa dan negara kami ini, dengan sehati sepikir untuk bersama mengatasi penyebaran COVID-19 ini, sehingga bangsa kami ini dapat keluar dari kesulitan, baik secara ekonomi, bahkan sosial budaya. Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya akan janji-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat keamanan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui TNI dan Polri, yang menjaga keamanan kami sebagai masyarakat. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan kepintaran, dan Engkau memberkati mereka, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh dengan leluasa dan bebas beribadah
tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan dari orang-orang yang selalu mencari kesempatan untuk merusak perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat gerejamu, Gereja Metodis Indonesia, baik di wilayah 1, wilayah 2, dan Kota Pengembangan sementara. Buat Pak Bishop Kristi Wilson Sidurat, buat Pak Bishop Sabam Tobing, dan Pendeta Tahir Wijaya. Ialah rohmu yang senantiasa yang menolong hamba-hambamu ini dalam menjalankan organisasi gereja ini, sehingga gereja ini dapat dibawa kepada pertumbuhan iman dan persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kami percaya bahwa ketiga hambamu ini yang telah kau tunjuk, engkau pilih untuk memimpin gerejamu ini, dapat membawa gerejamu ini bertumbuh dan berkembang. Dan buat semua para hamba Tuhan, baik itu para DS, pendeta, guru Injil, biarlah kami boleh bergandengan tangan Tuhan memajukan gerejamu. Dan juga seluruh jemaat Tuhan bersama majelis lay speaker dan calon lay speaker boleh bersama-sama kami memuji Tuhan, bergandengan tangan melayani Tuhan. Dengan demikian namamu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan ibadah kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Demikian juga buat Pak Bishop yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia, sehingga firman-Mu itu menjadi remah di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari P2MI.
Untuk menyambut firman Tuhan, kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Hai dunia gembiralah. Dipersilakan duduk. Saya mau menyampaikan salam selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal bagi kita dalam ruangan ini, maupun yang di luar dan juga yang mengikutinya secara online dari tempat masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulialah namamu Allah yang Maha Kasih, yang mengaruniakan juru selamat bagi kami, Yesus Kristus Sang Immanuel. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami. Tinggallah dalam hati kami dan pikiran kami ketika firman-Mu diberitakan. Kami sudah siap sedia Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita 3 ayat dari Matius 1, mulai dari ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam bahasa Tobanya ayat 23, Idahamuma gabe-gabean dona marbajui tubuhan anak maibana jala bahenondo goarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Mereka akan menamakannya Immanuel. Itulah tema hari ini. Sangat spesial karena mengenai makna satu nama. Ini juga hampir di semua budaya manusia ada arti sebuah nama. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dalam bahasa Batak di sini dongatama debata. Bapak Ibu, supaya mata saya tidak berkilo-kilo oleh karena kacamata saya coba karena memang hanya untuk membaca. Beberapa tahun yang lalu, pelayanan kami, apakah ini yang kedua kali saya ceritakan di sini, saya akan memberkati seorang pemuda, anak jemaat kita. Ini kebetulan orang kita Toba, Marga Sirait. Amang buru saya, majelis, sudah tua. Anaknya ini selama ini dipanggil si Dapot. Dapot, Dapot, Dapot. Saya berpikir hanya si Dapot aja namanya. Kalau Dapot, gampang menerjemahkannya. Lalu ketika akan memberkati pernikahannya, saya minta surat baptisnya, surat maluannya, surat sidinya. Lalu ternyata di sana ada 5 gerbong namanya.
Ternyata namanya adalah Gusar Harapan Liper Pendapotan Sirait. Kan 5 seperti gerbong kereta api udah itu kan, sampai 5 dengan marganya. Cuman nyamang baru bikin nama ini, layak si dapot ini dulu. Wah, sulit tulang pedita. Susah dulu kami. Gelisah ekonomi, pas-pasan. Padahal bapak itu adalah penilik sekolah. Sebagai PNS pun dia pada waktu itu ternyata susah. Sewaktu anak ini lahir. Sehingga dibikinlah namanya Gusar Harapan Liper Pendapotan. Itu memaknai sesuatu peristiwa yang terjadi di sekitar kelahiran itu. Ada pengalaman yang menggelisahkan tentang kehidupan ekonomi, sehingga nama anaknya pun dibuat demikian. Tentang nama Immanuel, ini bukanlah nama panggilan Bapak Ibu. Ini adalah definisi, penjelasan, deskripsi. Immanuel, Yesus Kristus itu penjelasannya adalah Immanuel. Situasi kelahiran Yesus Kristus dinubuatkan 700 tahunan lebih, dan sudah lahir dia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada waktu konteks kelahirannya, di sana dijelaskan namanya adalah Immanuel. Ada satu kebutuhan, ada satu situasi bahwa umat Tuhan pada waktu itu membutuhkan kehadiran Tuhan. Membutuhkan teman. Dalam bahasa Batak disebut dongata madebata. Ada di tengah-tengahmu. Jadi nama Immanuel ini mempunyai fungsi 2. Yang pertama, bahwa Immanuel menunjukkan bahwa ia telah turun dari surga dalam rupa manusia. Dalam hal ini, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dia meninggalkan, mengosongkan dengan kesadaran dan kemauan sendiri, mengosongkan dirinya. Apa itu dirinya? Dirinya yang ilahi. Dia penghuni surga, Allah yang maha kuasa. Dia mengabaikan keilahiannya. Dia tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia mengosongkan dirinya untuk hadir mengambil rupa dengan manusia, sama dengan manusia. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya manusia beroleh keselamatan. Dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. Egonya ditiadakannya. Ini berarti ada pengorbanan di sana, ada proses. Supaya bukan hanya dia saja yang paling hebat di depan, yang paling penting. Karena dia turun dari kerajaan surga, mengambil rupa seorang manusia. Itu menjadi satu sukacita besar bagi umat di tengah-tengah situasi pada zaman itu, karena mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Perilaku manusia sudah bergelimang dosa. Dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, untuk kepentingan manusia, untuk ciptaannya, sampai kepada zaman sekarang ini. Kemampuan Allah yang luar biasa menjadi satu anugerah bagi kita, karena dia ada di antara kita. Kemudian makna Immanuel dan fungsinya yang kedua adalah bahwa ia tersedia bagi kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Jadi dia sekarang tersedia bagi kita, bukan lagi bayi yang mungil, mau digendong lagi gitu, bukan. Tetapi dia sudah tersedia menjadi keselamatan, menjadi kebaikan, menjadi damai sejahtera bagi kita. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan umat Tuhan pada peristiwa kelahirannya saat ini dan juga sampai kepada zaman yang akan datang. Dia telah turun, lahir melalui perawan Maria yang kita bacakan tadi. Immanuel
menghadirkan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Immanuel menghadirkan sukacita di tengah-tengah kesedihan karena COVID-19 dan berbagai dampaknya. Bisa kita sakit, di sana dia hadir menjadi pengharapan untuk kesehatan. Di tengah-tengah kelemahan dia memberi kekuatan baru. Di tengah-tengah ancaman kecelakaan dan bahaya maut, dia menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di sekitar gereja, dalam gereja maupun di rumah masing-masing. Makna Immanuel sangat terasa istimewa di masa pandemi COVID-19. Orang yang diisolasi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, 2 kali rasanya sakitnya. Pertama karena penyakit itu, tapi juga kedua isolasi sosial. Dia tidak akan bisa berhubungan dan melihat, menyapa, memeluk pasangan hidupnya atau anak-anaknya bisa beberapa hari, dan puji Tuhan kalau selamat dan sehat bisa kembali bertemu. Di tengah kesendirian dan kesepian manusia karena dosa-dosa ini juga membutuhkan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita, sebagai perdamaian bagi kita. Bila Yesus Kristus hadir bagi kita, apa maknanya di zaman ini? Di tengah-tengah situasi sakit penyakit ini, kita pertama bersyukur, harus bersukacita, walaupun memang tidak seperti selebrasi atau perayaan-perayaan yang biasa tentang Natal. Tetapi makna Natal ini sebenarnya adalah makna bagaimana untuk bisa kita menghadirkan Tuhan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tengah-tengah zaman ini bukan hanya COVID-19 yang sedang kita hadapi. Sebenarnya krisis kemanusiaan, krisis integritas, krisis karakter kekristenan sedang terjadi. Ilustrasi yang nyata ketika gedung gereja ini kita lihat di depan sana, di kanan dan di kiri, di sini juga sudah mulai keropos. Ada simpanan yang tersembunyi yang merusaknya katanya, yaitu rayap. Kalau kita tidak singkirkan rayap itu, atau kita sekarang bongkar ini bangunan dan perbaiki atau rehab, maka suatu saat plafon ini bisa jatuh langsung. Karena ada rayap yang bekerja untuk merusaknya. Dosa demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Apabila dosa itu tetap ada, kita tidak bersihkan, maka bangunan hidup kita juga akan rusak. Sangat berkesan ketika di tengah-tengah zaman ini Immanuel, dongatama debata. Apakah ini kita rasakan? Apakah kita amini? Apakah kita alami? Saya usahakan tidak akan lama berkhotbah ini. Sebentar lagi saya akan tutup dengan ilustrasi. Ada peristiwa ini di negara maju. Ada satu memang biara. Ini harus saya sebutkan biara, terjadi di masa lalu. Biara ini biasa dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai tempat, apakah untuk wisata rohani, untuk kunjungan keistimewaan, ke hal-hal yang tertentu, untuk merenung tentang dosa. Orang banyak datang ke biara ini. Tetapi 5 tahun terakhir biara ini sepi, Bapak Ibu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang tinggal di biara ini juga sudah mulai meninggalkan biara ini. Tinggal kurang 7 orang lagi yang tinggal. Ada di situ pimpinan biaranya, ada tukang masak, ada tukang membersihkan taman, ada yang merawat gedung. Hanya tinggal itu, supaya gedung biara itu masih berdiri kokoh. Lalu pimpinan biara dan teman-temannya, ada 6 orang lagi, berpikir, kita mintalah dulu pendapat, kita minta nasihat orang pintar, kita minta nasihat orang bijaksana. Lalu mereka pilihlah seorang profesor dari kota, minta pendapat. Diundang ke biara tersebut. Profesor tahu dulu biara ini ramai, dikunjungi orang. Lalu sekarang sudah tinggal kami di sini, tinggal 7 orang.
Pengunjung pun tidak ada lagi, yang minta doa pun tidak ada lagi. Yang mau wisata rohani pun tidak ada lagi. Ternyata profesor itu bijaksana, karena bijaksananya barangkali jadi singkat kali jawabannya. Setelah dia amati situasi dia berjalan, mengitari sekitar wihara di luar dan di dalam, lalu dia duduk kembali, lalu dia memberi jawaban. Duduklah kalian, katanya. Duduklah yang 7 orang ini di depannya. Yang bisa kukatakan adalah di antara kalian ada Yesus Kristus. Temukanlah, carilah, lihatlah. Aku sudah mendapat kesimpulan bahwa di antara kalian yang 7 ini ada Yesus Kristus. Makasih, saya pulang. Dia pulang. 1 minggu pertama mereka bergosip. Siapa itu ya? Yang pastor itunya itu? Mana itu ya Yesus Kristus? Yang memasak makanan kitanya di dapur? Yang mana itu ya Yesus Kristus? Apakah yang menjaga pintu? Mereka bergosip, mencari tahu yang mana ini Yesus Kristus. Sebab ada di antara kita, tinggal bersama kita, kata profesor itu. Lalu 1 minggu mereka mencari-cari, mereka akhirnya sadar. Ketika kita mencari Yesus Kristus, maka kita mencari sifat-sifatnya, mempelajari sifat-sifatnya, mempelajari karakternya, melihat apa perkataannya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana sifatnya. Ketika mereka menggosipkan tentang Yesus Kristus, mereka akhirnya minggu kedua berkumpul. Betul, memang selama ini kita iri dan dengki, selama kita ini hanya mau balas dendam, hanya cemburu, kita hanya mau menyakiti orang lain, sehingga orang berkeluaran, berpencar dari antara kita. Sifat-sifat dari Yesus Kristus mereka temukan di antaramu. Oh, ini di tenaga kebersihan taman ada kerendahan hati. Terep marroha. Di yang memasak makanan kita ada kesabaran dan kesetiaan dan ketabahan. Apapun yang diolahnya, dibuatnya sebaik-baiknya supaya menjadi sehat dan kuat dan hidup kita. Mereka temukan sifat-sifat itu. Minggu ketiga, Bapak Ibu, akhirnya mereka sepakat, mari, benar, Yesus Kristus ada di antara kita. Mereka berubah sifat karakter, menjauhkan segala iri hati, kebencian, dan juga berita bohong, dan juga sifat-sifat dosa yang lain di antara mereka. Minggu keempat, menjadi berita ke desa di sekitar biara ini. Bulan kedua, Bapak Ibu, udah mulai orang bertanya-tanya. Kelihatannya ada yang indah, ada yang enak, ada yang menyenangkan di biara ini. Ayo kita lihat. Maka mulailah menjadi berita baik. Topik mereka adalah, kami melihat di antara kalian ada Yesus Kristus. Ada hadir dalam diri, dalam keluarga, dalam persekutuan Yesus Kristus. Itu akan melahirkan perubahan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika dongata madebata, Emmanuel, Allah beserta kita, maka semua sifat-sifat dosa akan diampuni oleh Tuhan dan disingkirkan dari kita, karena kita akan sadar memohon pengampunan kepadanya dan mau memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama. Ketika Kristus ada di antara kita, maka damai sejahtera Allah tinggal bersama-sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Muliakanlah namamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Hari ini firman-Mu kami dengar dalam perayaan dan peringatan Natal.
Yesus Kristus ada di antara kami. Biarlah kiranya itu kami hidupi masa-masa pandemi ini maupun setelah pandemi, dan juga ketika akan memasuki waktu dan tahun yang akan Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan-Mu ada pada semua jemaat-Mu, pada majelis, dan juga hamba-hamba-Mu yang terpanggil untuk melayani-Mu. Puji dan dimuliakanlah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah salam kami, selamat Natal, Salam.